Baik, selamat malam, selamat bergabung, Dr. Angelberta Padamean, spesialis kedokteran jiwa. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Jeske Tiono, yang akan wawancara dokter pada sesi wawancara pada malam hari ini. Ya, baik Zeskri, selamat malam. Malam dok. Jadi sebelumnya saya mewakili rekan-rekan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter yang sudah menyisihkan waktu untuk hadir sebagai pembicara pada sesi wawancara hari ini dengan topik mental health pada tenaga kesehatan di Indonesia. Ya, baik Zeskri, selamat malam. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dok yang ingin saya tanyakan. Bisa kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut pandangan dokter, seberapa pentingkah kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu menurut saya penting karena kehidupan manusia ini meliputi ketiga aspek, yaitu aspek bio, psiko, sosial. Yang artinya kesehatan manusia meliputi aspek biologi, itu disebut dengan fisik. Dan aspek kesehatan itu juga meliputi mental, dalam hal ini disebut psikis. Dan sosial, setiap kita manusia individu harus melakukan aktivitas sosial dan bersosialisasi dengan sesama. Hal ini juga sesuai dengan pengertian sehat menurut WHO. WHO mengatakan yaitu sehat itu meliputi 3 aspek tersebut yang tadi kita sudah bicarakan. Bio, psiko, sosial. Jadi seseorang itu dikatakan sehat bukan hanya biologi saja, tetapi psikologisnya juga harus terikut di dalamnya dan juga sosialnya. Contohnya, jika seseorang sehat secara fisik tetapi mentalnya terganggu, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh, seorang ibu rumah tangga, dia sehat secara fisik, tetapi dia sakit mentalnya. Dia otomatis tidak bisa mengajar anaknya sekolah. Seorang karyawan terganggu mentalnya, tentu dia tidak bisa melakukan tugas-tugasnya di komputer yang diberikan oleh atasannya. Seorang mahasiswa sehat secara fisik, tetapi dia tidak bisa melakukan aktivitas sosial ataupun terutama mentalnya terganggu. Dia tidak bisa mengingat pelajaran itu, akhirnya dia tidak bisa mengikuti sekolah dan tentu dia akan drop out. Ini buktinya bahwa seseorang sehat secara biologi, secara psikis, tetapi mentalnya terganggu, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sehingga dikatakan orang itu tidak produktif. Berarti dia sakit secara mental, sehingga dia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh seorang dewasa, ya, yang seharusnya masih usia-usia produktif. Maka dikatakan orang tersebut tetap tidak sehat, walaupun fisiknya sehat ya, tetapi mentalnya tidak sehat. Itulah tadi dokter katakan bahwa kita tetap harus sehat secara biologi, psikis, dengan kata lain mental, dan kita tetap harus bisa melakukan sosialisasi seperti biasa. Makanya dikatakan penting sekali juga sehat secara mental. Cukup kali ya. Baik dok, jadi kesehatan itu ada yang secara bio dan secara
mental dan secara sosial ya dok ya. Ya, Baik. sehat menurut WHO, ya. Baik dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Jadi kalau melihat kondisi Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dok, pastinya muncul pertanyaan nih. Apakah pandemi yang terjadi saat ini memiliki pengaruh terhadap kesehatan seseorang dok? Seperti yang kita lihat kayak di grup-grup WhatsApp kan ada banyak kabar-kabar yang menakutkan tentang COVID. Mungkin juga kalau kita melihat berita atau PSBB yang berlangsung terlalu lama ini, menurut pandangan dokter itu bagaimana ya? Ya, tentu saja ada pengaruhnya karena pandemi virus ini mengharuskan kita mengisolasi diri. Isolasi diri itu, ya kalau sebentar tidak apa-apa. Tapi ini berbulan-bulan kita melakukannya. Dari Maret, April, Mei, Juni 15. Orang merupakan titik jenuh. Akhirnya semua pembatasan aktivitas yang kita lakukan selama 3 bulan ini, aktivitas sosial, aktivitas pekerjaan, aktivitas ibadah, itu semua dibatasi. Orang semua melakukan PSBB gitu ya. Dan ini sangat besar dampaknya terhadap diri sendiri dan ekonomi terutama ya. Jadi sangat besar ini pengaruhnya. Apalagi kalau kondisi seseorang yang hanya menghasilkan uang dengan hasil penjualan yang setiap hari. Dia tentu tidak ada yang membeli makanannya lagi, yang biasanya jam-jam kantor orang istirahat membeli makanan, ini tidak akan lagi. Dan tentu penghasilannya juga yang diharapkan dari sehari-hari juga akan berkurang. Ini sangat besar pengaruhnya ya. Ada yang kita karyawan-karyawan yang tetap masih menerima gaji, tapi kalau yang pedagang harian itu sangat kasihan ya, mereka bisa tidak menghidupi upahnya sehari-hari ya. Itu dampaknya terhadap ekonomi. Keadaan ini juga akan membawa seseorang kondisinya masuk keadaan stres. Stres itu apa? Stres itu adalah suatu keadaan seseorang itu bisa menjadi cemas atau depresi. Ya, banyak yang manifestasi yang bisa terjadi. Kalau cemas ini berkelanjutan, bisa terjadi yang disebut gangguan cemas menyeluruh kalau sudah lebih dari 6 bulan. Jadi hal-hal kecil juga, hal-hal yang belum terjadi bisa dia cemaskan orang tersebut. Berarti dia sudah dikatakan disorder, gangguan. Berarti seseorang ini tidak bisa melakukan adaptasi terhadap aktivitas isolasi diri ini tadi, ya. Terjadilah gangguan terhadap orang tersebut. Tetapi sebaliknya, ada individu yang berhasil melakukan adaptasi terhadap hal tersebut. Maka individu tersebut bisa masuk dalam keadaan new normal yang kita sudah mulai 15 Juni yang lalu. Jadi dia biasa menghadapinya. Dia bisa menghadapi cemas yang tadi, dia bisa melewati saat-saat yang depresi tadi ya. Itu berarti dia mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup baik ya. Kalau individu itu tidak berhasil, ya itu dia tadi putus asa sehingga terjadi gangguan jiwa ya. Kalau dia berhasil disebut dia mengalami suatu eustress, berarti dia bisa memasuki suatu keadaan yang kembali new normal kehidupannya yang baru ini dengan segala macam yang harus memakai masker, harus cuci tangan, dengan segala menjaga jarak, dia bisa beradaptasi. Itu berarti orang tersebut cukup bagus daya tahannya ya.
Sebaliknya ada juga orang yang memang sudah punya bakat OCD. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit. OCD itu adalah Obsessive Compulsive Disorder. Jadi kalau seseorang itu memang sudah punya bakat pencemas, dia sudah biasa mencuci-cuci tangan, ini bisa memicu menjadi kumat OCD-nya, obsesif kompulsif. Karena dia merasa karena cemas dia ulang. Ini bisa memicu kambuh penyakitnya. Ya, kalau dari segi psikiatri. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh, pandemi ini sangat besar pengaruhnya ya terhadap masyarakat, maupun terhadap mental, psikis, maupun terhadap ekonomi, ataupun terhadap sosial. Saya rasa itu pengaruh pandemi itu ya. Baik dok, jadi tadi kita sudah membahas ya dok ya bagaimana kesehatan itu tidak sesederhana tubuhnya tidak sakit berarti sehat, tapi kesehatan juga termasuk dari jiwa, pikiran dan juga kemampuan orang untuk bersosialisasi. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana pandemi yang sekarang terjadi bisa menjadi salah satu sumber stres juga ya dok ya, yang bisa mengancam kondisi kesehatan mental seseorang. Tapi lantas kesehatan mental yang baik itu seperti apa ya dok? Oh iya, kesehatan mental yang baik itu kita harus ingat definisi dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Di situ dikatakan seseorang itu sehat jiwanya adalah dia mempunyai kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, itu juga disebut fisik, dapat berkembang secara mental dan spiritual, disebut spiritual ya, dan sosial. Di sini bahkan 4 aspek disebut juga spiritual dari segi agama ya. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri, dia mampu ya, dapat mengatasi tekanan-tekanan stres yang ada, dan dia dapat bekerja secara produktif, tadi kita bicarakan, dan mampu memberi kontribusi yang bermanfaat untuk komunitasnya. Itu dikatakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tadi ya, tentang kesehatan jiwa. Jadi kembali tadi, kesehatan mental yang baik apabila seseorang mempunyai kemampuan yang katakan tadi ya, produktif dan sebagainya. Intinya katakan mental yang baik itu berarti seseorang itu harus mampu beradaptasi. Kembali lagi ya, harus mampu beradaptasi dengan segala macam stresor yang dia alami. Sehingga siapapun dia, baik remaja, baik anak-anak, baik dewasa, baik lansia, orang tua, dia mampu menghadapi stresor ini. Sehingga tetap mampu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Berarti mentalnya baik, kuat, sehat. Setiap orang berbeda-beda kesehatan mentalnya. Ada yang baik, ada yang lemah. Nah, yang baik yang tadi itu yang kita sudah bicarakan. Ya, kesehatan mental yang baik, mampu beradaptasi dan menghadapi stres-stresnya tadi. Ya, dalam hal ini COVID ini merupakan stresor dalam kehidupan kita semua. Mana-mana kita pasti. Jadi kalau kita mampu ya kita sehat secara mental. Saya rasa Ya, baik dok. Jadi kesehatan mental itu terkait dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi ya dok terhadap stressor. Stressor itu saya rasa kayak faktor-faktor yang mengakibatkan orang merasa stres gitu ya dok ya. iya, stresor. Baik. Nah, dalam pandemi ini ya stresornya COVID itu. Baik dok. Lantas kan COVID ini kan salah satu stressor ya dok ya.
Tapi faktor-faktor apa aja sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang, Dok? Oh, kesehatan mental seseorang itu ada 2 faktor ya. 2 faktor ini kita sering menyebutnya dengan faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Saya perlu jelaskan dulu kali ya. Faktor predisposisi ini yang artinya faktor yang sudah ada sebelumnya di dalam orang tersebut sebelum timbul gangguan jiwa. Ini kembali lagi meliputi aspek biologi, psikologis, dan sosial. Seorang itu ada kalanya dia memang sudah mempunyai faktor predisposisi. Misalnya seseorang secara biologis dia, secara genetik dia sudah mempunyai faktor keturunan. Jadi seseorang yang sudah mempunyai faktor keturunan, misalnya orang tuanya, neneknya, kakeknya, dia lebih mudah untuk jatuh ke dalam stres. Walaupun tidak semua ya, itu salah satu faktor biologis, disebut genetik ya. Kedua, psikologis. Psikologis itu faktor predisposisinya adalah kepribadian seseorang itu sangat besar pengaruhnya. Kepribadian itu ada 6 kepribadian ya di psikiatri, tapi dalam hal ini saya tidak bahas. Itu menyakup sifat-sifat seseorang. Sifat-sifatnya ini membuat dia pertahanan mentalnya cukup kuat apa tidak. Karena ada beberapa orang yang mengalami trauma masa kecilnya. Apakah dia bisa melewati trauma itu? Ataukah dia simpan trauma itu sehingga ini merupakan faktor predisposisi setelah dia dewasa, dia mengalami stresor, timbullah gangguan jiwa ini. Ya, stresor yang dialami. Itu faktor psikologis. Faktor sosial. Bagaimana orang tersebut berinteraksi dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan teman-teman sekolahnya, mulai dari kecil sampai dia dewasa, kuliah, dan bagaimana dia menghadapi masalah ekonominya, ya, itu faktor aspek sosial. Jadi 3 faktor biologi, psikologis, dan sosial ini bisa merupakan faktor predisposisi terhadap seseorang. Predisposisi ini kalau memang dia sudah mempunyai sudah ada di dalam dirinya, begitu ada stres bisa memicu terjadi gangguan jiwa. Ya, nah, itu disebut faktor yang mempengaruhi seseorang itu, ya, sehat secara mental. Kembali kepada hal yang kedua yang kita sebut dengan tadi presipitasi. Nah, ini disebut faktor pencetus untuk terjadinya suatu gangguan jiwa. Ini adalah faktor stresor yang dialami seseorang menjelang terjadi gangguan jiwa. Saya contoh. Tadinya orang ini tersebut sehat-sehat aja, ya. Tetapi begitu ada stresor COVID, dia harus mencuci tangan, dia harus berulang-ulang. Tercetuslah dia menjadi seorang yang OCD, yang disebut Obsessive Compulsive Disorder. Ini dalam hal ini presipitasinya, pencetusnya adalah si COVID ini. Ya. Tadi yang dokter jelaskan, dia cemas, mau kemana-mana dia cemas, mau keluar dia cemas. Nah, pertama kalau 3 bulan masih disebut gangguan cemas saja. Tetapi kalau sudah lewat dari 6 bulan, itu sudah terjadi gangguan. Kita sebut gangguan cemas menyeluruh. General Anxiety Disorder. Itu bisa terjadi. Dalam hal ini si COVID juga yang sebagai stresornya. Seorang fobia, dia takut kemana-mana. Aduh ini fobia, jangan-jangan di sini banyak virus. Jangan-jangan kalau saya pegang ini ada virus. Saya pencet lift, jangan-jangan ada virus. Sehingga dia takut kemana-mana. Bisa mencetuskan fobia, bakteri fobia. Itu bisa menyebabkan dia terjadi gangguan. Jadi itu beberapa contoh tadi yang dokter sebutkan.
Jadi faktor apa saja kita kembali? Faktor predisposisi dan faktor presipitasi yang bisa memicu seseorang menjadi gangguan jiwa yang disebut dengan distress dan disability, ya. Itu yang faktor-faktor mempengaruhi seseorang. Saya rasa cukup. Baik, menarik ya dok ya. Jadi ternyata untuk seseorang mengalami gangguan mental itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor tadi ya, predisposisi dan presipitasi ya. Ternyata bisa juga secara genetik gitu, maksudnya. Oh, menarik, menarik. Oke, jadi ini udah sampai di pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Jadi bolehkah dokter kayak memberikan saran bagaimana cara agar kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental? Soalnya kan nih kayak di masyarakat Indonesia pun juga kan kayak masih belum sadar nih, contohnya itu kayak yang kesehatan mental itu terpengaruh pada genetik juga loh. Biasanya kan kayak orang Indonesia cuma mikirnya, kamu kebanyakan mikir, makanya jadi stres gitu kan. Padahal sebetulnya bisa juga kayak genetik gitu ya dok ya. Tapi mungkin masyarakat masih belum sadar gitu. Itu bagaimana ya caranya untuk meningkatkan kesadaran itu ya? Oh ya. Ya, kita harus terus menggencarkan edukasi, melakukan penyuluhan di bidang kesehatan mental, seperti melalui penyuluhan dari pemerintah bisa, ya, penyuluhan dari puskesmas bisa, penyuluhan seperti yang kalian lakukan CIMSA ini terhadap masyarakat juga baik, sehingga masyarakat juga lebih mengerti akan kesehatan mental. Selain penyuluhan, kita bisa melakukan terhadap masyarakat pembagian leaflet, pamflet, ya, perihal kesehatan mental seperti apa. Kita sering melihat seperti hindari narkoba, itu juga merupakan salah satu meningkatkan kesehatan masyarakat, ya. Rokok walaupun tetap berbahaya, bisa menyebabkan kanker, kematian, walaupun tetap banyak dikonsumsi, tapi tetap harus ditulis di rokok itu, ya, berbahaya. Terus kita juga harus melakukan kesehatan mental di sosial media melalui seperti ini, YouTube, melalui Instagram, ya. Itu tetap kita harus melakukan bahwa kesehatan mental ini harus diperhatikan, karena kalau terganggu tadi tetap kita tidak bisa aktivitas seperti biasa, tidak produktif, yang merupakan beban bagi keluarga, ya. Satu hal lagi yang harus dicamkan di masyarakat adalah tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. There is no health without mental health. Jadi, kesehatan mental itu adalah tetap penting selain tadi biologis. Ya, itu saya rasa cukup. Baik dok, demikian seluruh pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dokter. Sekali lagi, terima kasih sekali kepada dokter karena kesediaannya untuk mengikuti wawancara pada malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih juga. Kalian juga sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih dok.